Masih bersama saya Ika Herani di acara Entrepreneur Club. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Di AMTV dengan Bu Naning, juga bintang collection yang dengan merek dagangan Pavin. Pavin yang artinya juga bintang, semoga menjadi bintang di usahanya nanti ya Bu. Dan juga di era pandemi seperti ini beliau tetap survive, tetap berusaha menjual walaupun omsetnya turun 50% begitu. Dan juga dengan spesifikasi dari jeans, bahannya goni dan tenun juga batik yang kembali ke etnik menjadi salah satu fokusnya Bu Naning dalam membuat tas begitu Bu ya, dari brandnya. Membangun personal brandingnya. Bu, ngomongin kita sekarang produksi. Tadi kan sudah bilang Bu, bahan bakunya susah, akhirnya online begitu Bu ya. Nah, ngomongin bahan baku susah, yang biasanya susah itu bahan baku yang mana Bu? Yang susah, kalau ada yang custom gitu ya, Mbak mau yang ini, nah di online-nya belum tentu ada. Waduh, itu terus Ibu siasatinya gimana tuh Bu? Ya kita cari dulu online, kalau nggak ada ya gimana lagi. Paling dekat, cerita paling dekat ketika menyiasati bahan baku yang susah itu tas yang mana? Ada nggak yang dibawa Bu sekarang? Tas yang mana ya? Adakah? Seumpama ini gitu ya? Ya. Ini juga custom jeans gitu ya? Itu kan, itu kan banyak jeans ya? Iya jarang. Jarang yang online jual itu jarang. Akhirnya Ibu mencari di mana Bu? Akhirnya ketemunya Bu? Ya nggak ada ya, kita alihkan ke motif yang saya punya. Oh gitu, kebanyakan mau tapi Bu ya? Ya ada yang mau, ada yang enggak sih. Aduh sayang banget. Kalau misalnya enggak, ini kenapa Bu? Apakah Ibu tetap informasikan bahwa barangnya tidak ada, kita tetap tapi nggak mau gitu? Kalau tenun gitu aku pernah juga, dia maunya customnya itu 10 piece, maunya sama, kan belum tentu sama kan. Kita online-nya meskipun warnanya sama, nanti datangnya belum tentu sama. Nah gitu. Itu mungkin dari awal apakah diinformasikan ke klien atau bagaimana? Udah diinformasikan. Tapi beliaunya tetap tidak setuju? Ada yang setuju. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju. Klien dengan keunikan cerita masing-masing. Lagi-lagi dengan klien, halo klien ya. Produsen di sini juga bingung loh sebenarnya ya. Kalau memang harusnya sedikit mengerti kali ya. Kalau untuk motif tidak bisa sama begitu Bu ya. Mungkin mau dibuat acara keluarga mungkin atau bagaimana Bu? Buat itu biasanya buat souvenir gitu. Oh iya, lagi-lagi keunikan dari seorang UKM atau produsen adanya begini nih. Tidak bisa, bukan berarti tidak bisa menuruti ya Bu ya, tapi memang bahan bakunya. Bahan bakunya nggak ada. Ada lagi mungkin Bu cerita selain tenun dan jeans yang susah, goni susah nggak sih Bu pada dasarnya? Kalau goni sekarang susah. Susah sekarang? Yang awal pandemi itu susah. Aku ada pesanan goni itu tas goni modelnya kayak gini sih, berapa piece itu 400 piece berapa, aku online goninya nggak ada, beli offline-nya juga nggak ada, jadi ya nggak tak ambil. Waduh sayang ya. Ada informasi mungkin ke Ibu kenapa goni itu nggak ada? Ibu sampai mengulik-ngulik seperti itu enggak? Atau ya sudahlah nggak ada ya wis pulang? Ya atau kita udah cari di online yang biasa langganan gitu kan, nggak ada, memang nggak ada. Memang gitu. Dari sononya gitu, dari mungkin dari suppliernya nggak ada. Tidak adakah Ibu ingin menyiasati dengan kerjasama mencari UKM yang menghasilkan goni gitu Bu? Pernah nggak Ibu berpikir seperti itu? Ya pernah, cuma kan permintaannya banyak, nggak memenuhi itu loh. Jadi ya kita nggak bisa kita ambil. Akhirnya tidak bisa diambil karena kurang memenuhi. Kurang memenuhi bahan baku itu. Oh, itu sudah kerjasama sama UKM ya Bu ya? Iya. UKM lokal ya Bu ya? Maksudnya UKM Jawa Timur sendiri? Iya. Oke, berarti pada dasarnya Ibu ini banyak pesanan, tapi karena bahan baku suka susah begitu ya Bu ya. Akhirnya pesanan itu bukan berarti tidak dikerjakan atau tidak mau, tapi ya dipending dulu ya Bu ya. Selain bahan baku yang susah, akhirnya beronline ria dan beroffline pun sekarang juga PPKM susah gitu ya. Apalagi Bu kendala Bu? Ini sekarang ini Bu kalau untuk produksi Bu. Kalau sekarang ya tokonya tutup itu kendalanya. Tokonya tutup. Nggak bisa belanja, pernak-perniknya mungkin Bu ya. Tidak hanya bahan baku tapi mungkin pernak-pernik ya Bu ya. Itu menghambat produksi Ibu nggak? Ya menghambat. Kalau ada pesanan kan kita nggak bisa produksi. Kayak kemarin aja kita dapat pesanan tas pun biasa ya buat kemasan gitu, pun. Tokonya tutup. Akhirnya Ibu tolak atau? Enggak, kita cari ya kebetulan ada yang buka ya. Tapi belum datang. Bahannya itu belum datang. Nunggu besok apa nanti siang. Jadi saya kontakkan sama tokonya. Kalau datang kita langsung ke sana. Sampai sebegitunya Bu.
kalau bahasa Jawanya montang-manting gitu. Sampai montang-manting banyak ya, gitu ya. sekarang kan tutup semua tokonya. Ya. Biasanya belanjanya di mana Bu kalau market-market di Surabaya Bu? Selain kalau offline ya, kalau nggak offline. Biasanya di mana? Biasanya kalau tas-tas di Keramat Gantung. Di Keramat Gantung biasa di situ ya. Itu tutup semua. Tutup semua. Akhirnya online ya Bu ya. Iya. Dan lagi-lagi Bu Naning kalau tidak melihat secara real begitu atau yang lihat sekenyataannya dan megang mungkin nggak lega mungkin begitu Bu ya, tidak lega. Pada dasarnya memang PPKM ini sangat menghambat para produsen dari UKM, tapi mau bagaimana lagi, karena kita harus menuruti peraturan pemerintah, jadi kita harus punya strategi marketing sendiri begitu Bu ya. Tapi ada nggak Bu klien atau customer yang akhirnya Ibu bilang karena PPKM Pak, Bu mohon maaf kurang ini bahan bakunya, bisa nggak menunggu setelah PPKM? Ada nggak yang mau Bu? Ya ada yang mau, ada yang enggak. Soalnya kan dia itu butuhnya kan Cepat. tanggalnya itu kan cepat. Iya. Lagi-lagi karena PPKM apalagi diperpanjang sampai akhir bulan Juli, awal Agustus kita baru bisa eksis lagi begitu Bu ya. Akhirnya hal seperti itu harusnya menjadi bahan pertimbangan, masing-masing mengerti seharusnya. Tapi namanya klien, mau kebayangin lagi Bu ya. Ada lagi nggak Bu kendala produksi selain susah bahannya, akhirnya online, akhirnya montang-manting cari bahan. Ada lagi Bu yang produksi mungkin SDM-nya kurang. Ada nggak cerita-cerita unik dari SDM-nya mungkin? Ada pemesanan banyak itu yang ngerjakan kan nggak ada SDM. Tetangga mungkin? Iya ada tetangga, tapi kan belum tentu semua bisa jahit tas gitu kan. Oke, akhirnya Ibu bagaimana akhirnya? Ya kita lempar sesama UKM gitu biasanya. Nanti kita tetangga itu nanti buat apanya gitu, buat packagingnya mungkin Bu ya. Apa nanti buat setelikanya kan ada yang disetelikain gitu. Jadi Ibu Naning ini juga membuka peluang rezeki untuk teman-teman UKM yang lain, gitu Bu ya. Ini pada dasarnya memang UKM tidak bisa sukses sendiri Bu ya, tidak bisa berdiri sendiri ya Bu ya. Jadi Ibu Naning juga, yuk bareng-bareng ketika ada pesanan yang banyak, asalkan bahan bakunya aman begitu Bu ya. Yuk kita kerjakan bareng ya Bu. Biasanya sampai paling banyak berapa Bu produksinya? Paling banyak dari tahun 2016 sampai sekarang paling banyak Ibu produksi tas berapa biji? Yang pesanan ataupun custom monggo silahkan diceritakan. Berapa ya? Kalau souvenir ya banyak. Sampai ribuan Bu? Sampai 2000 mungkin? Nggak sampai sih, paling 1000 lah. 1000 ya? Iya. Paling banyak itu 1000? Iya, akan melibatkan berapa teman-teman UKM Bu itu 1000 itu? Berapa ya? 2 sampai 3 itu yang jahit aja. Nanti yang motong kan ada sendiri, ponak-ponakan itu dikerahkan. Waduh, budi yang baik hati ini sepertinya. Jadi mempekerjakan saudara, mempekerjakan keluarga dan juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk lingkungan sekitar. Begitu ya Bu ya. Tapi tetap quality control atau kualitas bahan tetap dipegang oleh Bu Naning, mulai dari mungkin jahitannya ya Bu ya, mungkin untuk pernak-perniknya juga di handle oleh Bu Naning sendiri. Nah, bagaimanakah strategi berikutnya untuk Bu Naning dan bagaimanakah cara move on Bu Naning saat jenuh? Nanti kita akan kembali lagi setelah tayangan berikut ini. Jangan kemana-mana di Entrepreneur Club, kalau bukan sekarang, kapan lagi?